Sang pria dengan hati-hati mengeluarkan potongan daging. Ia meletakkan ke atas talenan, memotongnya kecil-kecil. Kamu pasti tidak kepikiran. Daging itu adalah daging domba berkaki dua. Bila kamu tidak tahu domba berkaki dua itu apa, di kolom komentar akan memberimu jawaban. Pria itu mengeluarkan palu, sambil menarik sambil memukul daging. Kemudian daging itu bungkus, dan beberapa dimasukkan ke dalam kardus. Kemudian pakaian dan foto sang wanita, juga dimasukkan ke dalam kardus. Membawa beberapa kardus ini, dan mengirimkannya ke orang pangkat tertinggi di dunia. Di saat penerima menerimanya, memeriksa barang di dalam dengan rinci. Setelah dimasak oleh koki profesional, kemudian berhasil masuk ke dalam mulutnya. Peringatan, ini jelas merupakan film terbaik di tahun 2022. Bila saat ini kamu sedang makan, saya sarankan selesai makan dulu baru nonton. Pria ini adalah seorang dokter bernama David. Dia seorang pemakan. Selain itu dia seorang penggoda. Di malam ini ia menemukan target barunya, yaitu Amy. Mereka mengobrol. Sepanjang obrolan mengetahui bahwa Amy lajang dan lebih tua darinya, dan ia juga tidak memiliki kerabat. Ini benar-benar target yang dicari David. Amy jatuh cinta kepada David, merasa bahwa David adalah jodohnya. Dengan cepat mereka pun jadian, memutuskan untuk menjalin hubungan. Amy pertama kali menceritakannya kepada sahabatnya. Sahabatnya berkata, harus hati-hati, sekarang banyak laki-laki buaya darat. Tapi Amy telah dibutakan oleh cinta, sama sekali tidak mendengar perkataan sahabatnya. Kemudian David mengajak Amy untuk liburan. Amy tidak berpikir panjang dan langsung menepatinya. Sahabatnya merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia menyuruh Amy untuk terus mengaktifkan HP-nya, hubungi kapanpun. Keduanya pun berangkat liburan. Tapi Amy tidak tahu bahwa ini adalah hal paling yang ia sesali di seumur hidupnya. Mobil semakin lama semakin jauh. David menggunakan sibuk di malam akhir pekan sebagai alasan, lalu membawa Amy ke villa yang jauh dari pegunungan. Saat itu ia tidak merasakan hal bahaya. Dengan senang hati menerima minuman dari David. Tapi tidak sampai semenit, ia merasa dirinya sempoyongan, dan terjatuh ke lantai. Di saat ia siuman, ia diikat dengan rantai. Ia melihat David yang di depannya, dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya ketakutan. I'm gonna sell you meat. People pay me a lot of money for it. And your hair. And weird shit like that. David berkata ke Amy, dirinya tidak akan dengan cepat membuatnya mati, tapi akan menjaganya dengan baik, karena daging semakin segar semakin bagus. Jadi aku akan berusaha untuk membiarkanmu hidup. Mendengar hal itu, Amy langsung putus asa. Ia sangat menyesal tidak mendengar perkataan sahabatnya. Ia mulai melawan. Tapi sama sekali tidak ada gunanya. David menggendongnya dengan kasar, dengan mudah mengendalikannya. Setelah David pergi, ia berteriak keras untuk minta tolong. Saat itu, wanita dari sebelah mengeluarkan suara. Amy meminta tolong, tapi wanita itu berkata ia tidak bisa menolongnya. Kita sama, dan ia sekarang sedang dimakan perlahan-lahan. Ternyata di ruang bawah tanah ini, tidak hanya Amy seorang. Semua wanita dibohongi oleh David. Amy sekuat tenaga menenangkan diri. Ia tahu bila ingin keluar dari sini hanya bisa bergantung kepada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian David datang melihat Amy. Amy sangat nurut, dan mengatakan ia akan mematuhi peraturan, untuk bisa diperbolehkan mandi. David masih ada rasa sedikit sayang kepadanya. Kemudian setuju dengan permintaannya. Menggunakan kesempatan itu, ia memerhatikan cara kabur di sekelilingnya. Tiba-tiba ia menendang dengan sekuat tenaga. Di saat ia siuman lagi, menyadari dirinya ada di atas meja operasi. I'm taking your ass. Pisau operasi yang dingin mengikis badannya. Ia kehilangan bokongnya. Saat itu ia hanya bisa perlahan-lahan bergerak. Sahabatnya merasa aneh. Ia melihat pesan dari Amy. Tidak begitu benar. Kemudian ia mencari tahu foto yang dikirim kepadanya. Tak disangka itu hanya sebuah gambar. Kemudian ia pergi ke bar tempat Amy dan David berkenalan. Sampai di sana,
Ia menyebutkan nama David. Sahabat Amy ternyata juga tidak sembarangan. Dengan begitu ia menemukan informasi tentang David di internet. Ia menemukan bahwa David tidak hanya memiliki istri, bahkan memiliki 2 anak. Kebetulan juga menemukan alamatnya. Keesokannya ia datang ke rumah David. Sebelum turun dari mobil ia mengirim pesan kepada pemilik bar, mengatakan bila dirinya terjadi masalah harus segera lapor polisi. Setelah masuk ke rumah, ia menjelaskan apa yang terjadi. Tapi sang istri mengatakan suaminya bukan orang seperti itu. Bahkan suaminya tiap hari bekerja. Di saat si sahabat bersiap untuk pergi, David tiba-tiba pulang. Setelah mengetahui maksud kedatangannya, David mengatakan dirinya tidak mengenal Amy. Saat itu si sahabat online lagi, dan menelepon HP Amy. David mengeluarkan HP. Dia pun terdiam. Well, you shouldn't have done that. Ternyata kaki sang istri juga dipotong oleh suami. Tapi pada akhirnya ia jatuh cinta ke David, bahkan melahirkan anaknya. Dengan begitu ia pun menjadi pendukung David. Di sisi lain, Amy mencari cara untuk keluar. Ia tiap hari berusaha. Kemudian melihat sebuah majalah. Korban terakhir menulis, "Di saat kamu melihat kalimat ini berarti menandakan ia menyukaimu. Gunakan dengan baik-baik kesempatan itu untuk kabur. Jangan pernah menyerah." Kemudian ia terpikirkan cara untuk kabur. Di saat David datang mencarinya, ia sengaja menanyakan David bagaimana rasa daging manusia, dan memperlihatkan rasa ketertarikan. Hal itu memberi David pandangan yang berbeda. Ternyata orang sepertinya juga berharap untuk bisa mencari yang sama sepertinya. Karena itu ia menyiapkan bahan dan memasaknya untuk Amy. Kamu berani percaya ga? Dengan sepiring ini, ternyata bisa terjual dengan harga 190.000 yuan. Karena ini bukan makanan biasa, tapi daging manusia. David mengatakan ini adalah daging wanita di sebelah. David mengatakan ini adalah daging wanita di sebelah. Amy melihat piring di depan matanya, merasa sangat jijik. Perlahan-lahan ia memakannya, merasakannya, dan memperlihatkan sangat menikmati. Sambil makan sambil memuji kemampuan masak David sangat bagus. Karena ia ingin mendapatkan kepercayaan David. Tapi di saat ia kembali ke ruang bawah tanah, ia langsung memuntahkannya. Keesokannya, David mengirimkan Amy setelan gaun yang indah, dan mengajaknya untuk makan malam. Amy tahu ini adalah kesempatan yang sangat susah untuk didapatkan. Tapi ia tidak kepikiran. Ternyata ada daging sahabatnya. And it's really fatty and subtle. I don't know. It might even be familiar. Setelah makan malam itu, David memperlihatkan penghargaannya. Semuanya adalah barang dan foto para korban. Kemudian Amy melihat HP sahabatnya. Ia masih pura-pura fokus melihat yang lain. Kemudian David mengajaknya untuk berdansa. Amy melihat waktu yang pas, langsung mendorong David. Ia mengambil kunci di atas meja dan kabur, dan juga menutup pintu kamar. Kemudian ia ke ruang bawah tanah, menolong sahabat dan satu wanita lainnya. Mereka bertiga kabur dari villa, dan lelaki pemilik bar itu juga sudah sampai. Setelah melihat sekitarnya, tanpa ragu ia pun langsung pergi. Come on, man. We seen this movie, man. We don't make it out this bitch alive. You know this. GPS got me twisted and shit. Tak disangka David mengejarnya, dan mengatakan akan membunuh mereka semua. Tiba-tiba sahabatnya keluar. Hey, you fucking asshole! Kemudian mereka bertiga menyerang, memukul David tanpa henti, sehingga David mati. Saat itu istri David juga sampai. Amy mengambil HP yang terjatuh di tanah dan lapor polisi. Tapi saat ia membalikkan badan, ia melihat istri David menangis dan berkata, "Terima kasih kalian telah membunuhnya. Dirinya jugalah korban. Sekarang semuanya sudah bebas." Tapi kemudian ia langsung mencekik leher Amy. Amy bersiap-siap kabur, tapi didorong ke pohon oleh istri David. Untungnya sahabatnya datang, dan langsung menghentikannya. Pada akhirnya mereka aman. Ini mengingatkan para wanita yang lajang. Kencan online beresiko. Bertemanlah dengan hati-hati. Di waktu apapun, harus menjaga diri dengan baik. Saya Wang. Ikuti terus video saya.